Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indah Kusuma, biasa dipanggil Indah. Di video kali ini kita akan membahas materi paragraf. Yuk simak baik-baik videonya. Di sini kita akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian paragraf, yaitu hakikat paragraf, gagasan utama dan kalimat topik, letak kalimat topik, dan ciri paragraf yang baik. Yang kedua ada struktur paragraf, yang ketiga ada jenis-jenis paragraf, dan yang terakhir ada pengembangan paragraf. Yang pertama ada pengertian paragraf, hakikat paragraf. Keraf menjelaskan bahwa paragraf yang sering juga disebut alinea adalah bagian wacana atau bab dalam suatu karangan yang mengungkapkan satu ide pokok dan penulisan yang dimulai dengan garis baru yang menjorok ke dalam, kira-kira 5 atau 6 ketuk yang biasa kita sebut spasi. Paragraf dapat juga dilihat sebagai satuan informasi yang memiliki satu gagasan utama sebagai pengendali. Selanjutnya, gagasan utama dan kalimat topik. Gagasan utama dan kalimat topik merupakan dua hal yang sering dirancukan pemahamannya oleh pengguna bahasa. Gagasan utama merupakan pengendali yang harus ada, sedangkan kalimat topik merupakan kalimat yang memuat gagasan utama tersebut. Lalu ada letak kalimat topik. Yang pertama ada kalimat topik di awal paragraf, yang kedua ada kalimat topik di tengah paragraf, yang ketiga ada kalimat topik di akhir paragraf, dan yang terakhir ada kalimat topik di awal dan di akhir paragraf. Yang pertama ada kalimat topik di awal paragraf. Dalam posisi kalimat topik berada pada awal paragraf ini, kalimat yang menyatakan gagasan utama dinyatakan lebih dahulu. Kemudian kalimat itu diuraikan, dipertegas atau dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Yang kedua ada kalimat topik di tengah paragraf. Kalimat topik yang terletak di tengah paragraf berfungsi sebagai transisi antara kalimat-kalimat yang dinyatakan sebelum dan sesudah kalimat topik. Bagian sesudah kalimat topik itu biasanya berupa rincian gambaran dari kalimat topik tersebut. Lalu ada kalimat topik di akhir paragraf. Kalimat atau topik yang terletak pada akhir paragraf ini berfungsi memberikan simpulan atau rangkuman atas informasi yang telah disajikan dalam kalimat-kalimat sebelumnya dalam paragraf tersebut. Yang terakhir ada kalimat topik di awal dan di akhir paragraf. Kalimat topik yang terletak di awal dan di akhir paragraf dilakukan apabila informasi yang dikemukakan di dalam paragraf itu sangat banyak atau rumit. Tujuannya untuk menyatakan kembali kalimat topik di akhir paragraf adalah agar informasi yang rumit dan banyak dapat dipahami secara baik oleh para pembaca. Yang selanjutnya ada ciri paragraf yang baik. Yang pertama harus ada kesatuan, kepaduan, ketuntasan, konsistensi sudut pandang, dan keruntutan. Lalu ada struktur paragraf, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Kalimat topik merupakan kalimat yang berisi gagasan utama, sedangkan kalimat pengembang merupakan kalimat-kalimat yang mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan kalimat topik. Adapun kalimat pengembang langsung yang disebut dengan mayor, dan kalimat pengembang tidak langsung yang disebut minor. Lalu ada struktur paragraf yang baik. Struktur paragraf merupakan pola-pola kalimat yang menyusun sebuah paragraf. Paragraf yang baik memiliki keterpaduan dan keterkaitan yang erat antar kalimat-kalimat di dalam paragraf itu. Dengan kata lain, jika kalimat yang menyusun paragraf itu tersusun dengan pola yang baik dan memiliki kaitan yang padu, maka paragraf tersebut dikatakan memiliki struktur yang ideal atau baik. Ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf berdasarkan urutannya. Sebuah karangan umumnya terdiri atas 1. Paragraf pembuka, yang kedua ada paragraf isi, dan ketiga paragraf penutup. Paragraf pembuka menggambarkan ide pokok secara umum. Paragraf isi menjelaskan ide pokok itu secara rinci, dan paragraf penutup memberikan kesimpulannya. Paragraf pembuka mempertanyakan sesuatu, paragraf isi menjelaskan jawaban pertanyaan itu secara jelas, dan paragraf penutup menyimpulkan jawaban pertanyaan tersebut. Yang kedua ada paragraf berdasarkan pola penalarannya. Pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif, kalimat utama atau kalimat topik dalam paragraf deduktif ini terletak pada awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat lain sebagai kalimat pengembang, dan peletakan kalimat utama pada awal paragraf ini merupakan cara yang paling lazim karena akan posisi tersebut menarik perhatian pembaca.
Lalu ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang pernyataannya didahului oleh beberapa kalimat penjelas, kemudian diikuti oleh kalimat utamanya. Kalimat utama dalam paragraf ini ditempatkan pada akhir paragraf. Lalu yang terakhir ada paragraf campuran. Paragraf ini meletakkan kalimat utama pada awal dan diulang pada akhir paragraf. Kalimat-kalimat yang terletak di antara kedua kalimat utama itu merupakan kalimat penjelas yang berfungsi mengembangkan pokok pikiran utama. Selanjutnya ada paragraf berdasarkan bentuk wacana. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu paragraf eksposisi, yang kedua ada paragraf argumentasi, yang ketiga ada paragraf deskripsi, dan yang terakhir ada paragraf narasi. Yang pertama, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan, menerangkan, atau menguraikan suatu gagasan. Sedangkan argumentasi merupakan paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca. Lalu ada deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan jelas. Dan yang terakhir ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menceritakan rangkaian peristiwa ataupun pengalaman dari penulis tersebut. Lalu yang keempat ada pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf biasanya dilakukan untuk memerinci secara cermat gagasan utama yang terkandung dalam kalimat topik. Dalam perincian itu terhimpun sejumlah informasi menurut kerangka dan tahapan tertentu. Sebuah paragraf dapat dikembangkan dengan 2 pola atau lebih. Yang pertama ada pengembangan paragraf dengan contoh. Pengembangan paragraf dengan contoh seperti yang bisa kita lihat di layar, ada beberapa kata yang saya bold, yaitu di Prancis dan di Singapura. Itu adalah contoh kata-kata yang menggunakan pola pengembangan dengan contoh. Yang kedua ada contoh pengembangan paragraf dengan definisi. Seperti yang bisa kita lihat di layar, yaitu ada salah satu paragraf yang menjelaskan definisi dari kalimat yang sebelumnya. Seperti yang ada di layar, yaitu ada negara untuk melaksanakan yurisdiksi kriminal. Adapun yang dimaksud dengan yurisdiksi kriminal adalah dasar pemberian kewenangan kepada aparatur penegak hukum suatu negara untuk melakukan pengusutan, penuntutan hingga pemeriksaan di depan pengadilan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan paragraf dengan definisi. 3 ada pola pengembangan paragraf dengan perbandingan. Seperti yang terlihat di layar, yaitu ada perbandingan antara 2 tugas antara tentara dan polisi, dan di situ pun ada kata sedikit berbeda. 2 kata ini menunjukkan adanya perbandingan antara tugas polisi dan tentara di dalam paragraf tersebut. 4 ada pola pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Di atas, penulis itu sudah menjelaskan beberapa sebab harimau, yaitu ada pemburuan liar dan habisnya habitat harimau, lalu ada hutan yang terbakar, dan di akhir kalimat penulis menuliskan akibatnya, yaitu harimau mengalami kepunahan. Kelima ada pola pengembangan paragraf dengan menggunakan klasifikasi dan divisi. Di situ penulis menuliskan ada 3 klasifikasi sampah. Yang pertama ada organik, yang kedua anorganik, dan yang ketiga ada kimiawi. Lalu ada pengembangan paragraf dengan kombinasi. Seperti yang terlihat di contoh, kita bisa memadukan antara 2 pola pengembangan paragraf seperti yang di sebelumnya. Ada dari repetisi dengan analogi, ataupun contoh dengan repetisi, ataupun analogi dengan contoh. Nah, bisa digabungkan beberapa pola pengembangan paragraf tersebut. Nah, teman-teman, saya sudah menjelaskan beberapa pokok bahasan dari paragraf dan beserta contohnya. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.